adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebentar lagi kita akan mulai sekolah minggu kita. Untuk memulai sekolah minggu kita, mari kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah, bersekolah minggu. Ya Tuhan, tolong sertai kami dalam mengikuti sekolah minggu agar bisa dengar-dengaran yang baik untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tema sekolah minggu kita pada hari ini adalah perintah Allah yang ke-8. Apa adik-adik tahu apa perintah Allah yang ke-8? Ya, benar. Perintah Allah yang ke-8 yaitu jangan mencuri. Nah, seperti bunyi perintah Allah, yaitu jangan mencuri, Allah tidak menghendaki kita untuk mencuri. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan kita. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ika, yaitu tentang perintah Allah yang ke-8, jangan mencuri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita menyanyikan lagu Ku Buka Hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulang lagu ini sekali lagi ya, dengan lebih bersungguh-sungguh.
kita ulang dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk, sebelum dengar cerita kakak, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang baru, minggu yang baru yang kau beri bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin. Dan sekarang Tuhan, kami punya kesempatan untuk duduk bersama, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi pikiran dan hati kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkannya dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi Kak Sarah yang akan bercerita dan mampukan kami bersama-sama untuk tumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Amin. Jadi tema kita minggu ini adalah mempercayai penyediaan Allah. Kita masuk dalam perintah ke-8 yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 15, yaitu jangan mencuri. Apa sih mencuri itu, adik-adik? Mencuri itu definisinya adalah mengambil milik orang lain atau dari orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Jadi, mengambil milik dari orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Contoh-contohnya apa aja sih mencuri itu? Contoh tindakan mencuri itu, yaitu misalnya di sekolah. Di sekolah itu tindakan mencurinya ya menyontek. Nah, menyontek itu adalah sama dengan mencuri. Mencuri ilmu dengan tidak sah ya. Menyontek kan tidak sah. Ya tindakan yang melakukan tindakan yang tidak sah. Nah, kemudian di rumah apa? Di rumah kita sering itu mencuri waktu. Harusnya waktunya sekarang waktu berdoa, tapi kita nonton atau main laptop terus. Sehingga kita mencuri waktu untuk Tuhan. Nah, di tempat bermain, misalnya kita memainkan mainan tanpa izin. Itu mainan tak punya siapa, kita mainkan aja, padahal itu bukan milik kita. Atau mungkin kita ngumpetin mainan teman. Kita pengen nih mainan teman, terus kita umpetin. Nah itu contoh mencuri di tempat bermain. Atau mungkin serakah. Kita ambil aja punya orang lain itu. Atau kita tidak mau juga berbagi. Kita mencuri sukacita orang lain. Kalau kita berbagi kan sama-sama berbagi, kan sama-sama senang. Nah, itu juga contoh mencuri ya. Nah, mengambil milik orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Orang lain itu bukan berarti cuma orang yang di luar keluarga kita, bukan. Nah, orang lain itu termasuk mengambil milik dari keluarga. Nah, di keluarga misalnya apa? Berbohong. Nah, berbohong itu juga termasuk tindakan mencuri. Serakah. Nah, itu juga serakah. Punya kakak, punya adik, kita ambil padahal kita punya milik kita sendiri. Kemudian kita mengambil juga dari orang lainnya itu siapa? Misalnya dari teman. Nah, kita nggak mengakui bahwa itu bukan milik kita. Misalnya kita lupa bawa tongkat pramuka kita gitu ya. Nah, kita lihat, wah
ada tongkat pramuka nganggur nih, terus kita ambil. Terus ada temen nih, teman yang nanya, ini punya saya ya, terus kita nggak ngakuin. Kita nggak ngakuin bahwa itu bukan milik kita juga gitu ya. Nah itu termasuk tindakan mencuri. Kemudian mengambil dari orang lainnya itu ya mengambil dari orang lain ya, terus mengambil barang di toko tanpa membayar, terus iseng nih kita ambil 2, nanti kita bayar 1, walaupun hanya sekedar iseng. Nah itu termasuk tindakan mencuri. Ternyata dari diri sendiri juga ada loh tindakan mencuri. Misalnya nih, orang tua memberi kita jajan 100.000 buat 2 minggu. Kita menghabiskannya dalam waktu seminggu. Nah, kita telah mencuri waktu-waktu yang seminggu lagi untuk kita nikmati tuh hari-hari kita untuk jajan itu juga mencuri dari diri kita sendiri. Atau kita menyanyiakan yang sudah kita miliki. Misalnya nih, kamu senangnya koleksi boneka nih, koleksi boneka. Tapi setelah itu bonekanya kamu campakin aja di mana-mana, nggak diatur, nggak dibersihin. Nah, itu juga menyanyiakan yang kita miliki itu termasuk mencuri dan rasa tidak bertanggung jawab. Nah, kita tidak bertanggung jawab tentang misalnya ya kebersihan rumah kita tidak bertanggung jawab terhadap pelajaran kita, itu kita mencuri dari diri kita sendiri. Nah, adik-adik, jadi tindakan mencuri itu tidak hanya mengambil, tetapi tindakan mencuri itu juga termasuk mencurangi, curang. Nah, yang nyata itu ya, yang curang kelihatan itu waktu kita ulangan online. Nah, waktu kita ulangan online itu kita bikin peers atau teman bersama untuk kerjasama. Sementara ada teman yang sungguh-sungguh dia belajar sendiri. Nah, pada waktu ulangan itu ternyata nilai kita yang kerjasama lebih tinggi daripada nilai yang belajar sungguh-sungguh belajar sendiri. Nah, kita telah mencuri penghargaan yang layak bagi dia dengan nilai yang lebih tinggi, bukan hasil diri kita sendiri, itu curang ya. Kemudian juga merusak. Nah, merusak misalnya ini nih, suka kita coret-coret bangku sekolah gitu ya, kita coret-coret bangku sekolah itu juga termasuk mencuri ya, mencuri melakukan tindakan yang tidak sah ya, itu kan nggak sah ya. Nah, kemudian adik-adik, kenapa sih seseorang itu mau mencuri? Ayo, kenapa menurut adik-adik? Ya, karena takut. Aduh, takut nih kalau nilaiku nanti jelek. Aku kerja sama aja untuk bareng-bareng aja daripada nanti nilaiku jelek, aku ngulang lagi, remedial lagi, udah aku mencuri aja kesempatan-kesempatan untuk belajar sendiri itu ya, dengan kerjasama lah atau nyontek bareng lah. Nah, seperti itu. Yang kedua apa misalnya serakah, pengen tadinya punya mainannya warnanya pink, kuning, hijau, padahal dia udah punya itu, dia pengen yang biru, dia ambil aja punya orang lain ya, dia ambil, jadi serakah padahal dia punya gitu. Nah, kemudian cemburu, iri, ya dianya bisa itu pinter, dia bisa nilainya bagus, sementara aku nilainya segitu-gitu aja, udah nyontek aja. Nah, itu karena cemburu. Kemudian juga karena apa? Karena malas. Nah, malas. Daripada malas ya, misalnya gini nih, aduh males banget deh ngambil baju yang di atas sana supaya saya pakai punya saya. Males, udah ambil aja yang ada di depan mata. Padahal itu mungkin punya orang lain. Akhirnya dia mencuri punya orang lain. Ya, jadi memakai baju orang lain aja. Udah gimana nanti. Nah, seperti itu juga termasuk tindakan pencuri ya adik-adik. Nah, rasa malas menimbulkan tindakan pencurian ya. Nah, tapi umumnya apa sih yang membuat kita mencuri itu? Karena kita merasa takut kebutuhan kita tidak terpenuhi. Nah, aduh nanti kebutuhan ya tadi, kebutuhan untuk
menjadi pinter, kebutuhan untuk uh, kenyamanan diri sendiri atau sukacita kita sendiri. Nah, karena takut kebutuhan kita tidak terpenuhi, jadi kita melakukan tindakan mencuri itu. Nah, tapi ngapain sih kita takut kebutuhan kita tidak terpenuhi? Asal kita kerja keras dan berusaha, pasti kebutuhan kita terpenuhi. Karena apa? Karena Allah yang berkuasa adalah pemilik dari segalanya. Nah, kalau Allah kita yang berkuasa itu memiliki segalanya, tentu apa yang kita butuhkan bukan inginkan ya. Jadi kalau kebutuhan itu memang sesuatu yang memang kita penting bagi kita. Tapi kalau keinginan hanya memuaskan diri sendiri saja. Nah, jadi Allah itu memiliki segalanya, nah ngapain kita takut? Nah, kita meminta kepada Allah, tapi kita harus berusaha mencapai apa yang akan Allah berikan bagi kita. Kita kerja keras untuk itu. Pasti Allah memberikan pada kita. Kita harus percaya itu. Nah, adik-adik, bahwa Allah memiliki segalanya ada loh tertulis di dalam Alkitab. Ayo buka Mazmur 24 ayat 1 ya. Nah, apa dulu? Mazmur 24 ayat 1. Nah, kita nyusun kata-kata di bawah ini ya. Kita menemukan apa yang menjadi milik Allah. Apa aja sih milik Allah itu? Ya, ayo kita isi ya, adik-adik. Imop, kira-kira apa tulisannya ini? Bumi, ya, bumi. Serta alas alages, apa ya itu? Segala anisi, isinya. Dan ainutnya apa? Dunia serta genai. Ini apa genai? Yang, oke. Mid apa ini? Diam. Oke. ID ini apa? Ide. Nah, di dalamnya. Jadi adik-adik, milik Allah itu apa sih? Katanya Allah kan memiliki segalanya. Memang tertulis dalam Mazmur 24 ayat 1 itu, yaitu bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya itu adalah milik Allah. Jadi kalau Allah memiliki segalanya, ngapain kita harus mencuri? Kita minta aja kepada Allah, ya. Nah, bagaimana ya? Tadi kan kita membahas mengapa orang mencuri. Nah, sekarang bagaimana supaya saya terhindar dari tindakan mencuri? Bagaimana? Jadi sekarang kalau tadi adik-adik kita bicara tentang alasan seseorang untuk mencuri. Nah, sekarang kita bagaimana supaya kita terhindar dari tindakan mencuri? Atau bagaimana kita supaya tidak mencuri? Nah, bagaimana adik-adik? Ya, satu, kita harus mengingat bahwa Allah menyediakan segala kebutuhanku. Kebutuhanku ya, bukan keinginanku. Nah, kebutuhanku memang itu sangat penting bagiku ya. Kalau keinginan itu hanya untuk menyenangkan ya, menyenangkan diri sendiri, tapi sebenarnya kita nggak perlu gitu. Ini pasti perlu kalau namanya kebutuhan. Jadi Allah menyediakan segala kebutuhanku. Jadi kalau Allah kita menyediakan segala kebutuhan kita, ngapain kita mencuri? Kita berdoa, kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi supaya kita tidak mencuri, kita harus menghormati milik orang lain yang Allah beri kepada mereka. Jadi milik orang lain itu adalah pemberian Allah. Jadi kalau kita tidak mencurinya, berarti kita menghormati pemberian Allah. Ya, jadi kita harus menghormati milik orang lain yang Allah beri kepada mereka. Kemudian yang ketiga, Allah meminta kita untuk memelihara semua pemberiannya. Allah meminta kita untuk memelihara semua pemberiannya, semua pemberiannya. Jadi dengan memelihara itu berarti kita tidak mencuri. Kita mencintai apa yang Tuhan berikan. Apalagi
karena Allah memang melarangku untuk mencuri. Ya, jadi itu membuat alasan kita tidak boleh mencuri. Demikian adik-adik pelajaran kita hari ini, dan kita percaya bahwa Allah menyediakan segala sesuatunya sehingga kita tidak melakukan tindakan mencuri, dan adik-adik juga dapat mengerti secara luas apa pengertian mencuri tersebut. Amin. Ayo adik-adik, kita tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami, untuk perintah yang telah Engkau berikan bagi kami, supaya jangan mencuri. Tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar memaknai apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk percaya tetap Tuhan menyediakannya bagi kami, sehingga kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu serakah, tidak perlu cemas, dan juga Tuhan, kami benar-benar mempercayai Tuhan sebagai penyedia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik, semoga firman yang baru saja kita dengar mengingatkan kita bahwa Allah mencukupi segala kebutuhan kita, apapun yang kita butuhkan. Karena itu, tidak perlu sampai mengingini milik orang lain, apalagi kalau sampai mencuri. Karena Allah pasti akan mencukupi semua yang kita perlukan. Dan untuk itu, kita harus bersyukur. Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Yesus, ini adalah sebagian dari apa yang kami miliki, yang kami persembahkan untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Semoga apa yang kami kumpulkan ini dapat digunakan untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Nah, untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Sesuai dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu kita tidak perlu khawatir karena Allah akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sekolah minggu hari ini kami bisa belajar tentang perintah Allah yang nomor 8, yaitu jangan mencuri. Ya Tuhan, tolong bantu kami untuk memahami dan terus mengingat bahwa Allah akan menyediakan semua kebutuhan kita, apapun yang diperlukan, sehingga tidak perlu mengingini milik orang lain, apalagi sampai mencuri.
Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah, selamat hari Minggu. Kasih Tuhan tetap abadi.